Cek cek. Halo. Masuk. Oh iya, masuk gitu. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Channel yang akan membahas tentang dunia peranimean, perotakuan, perwibuan, sejepangan ya untuk kedepannya. Oke, pada kali ini, video pertama ini gue akan membahas suatu film atau mereview sebuah film yang berjudul Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Film ini rilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini adalah sequel lanjutan dari animenya Kimetsu no Yaiba season 1 yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Oke, sebelum itu kita akan masuk intro isi. Cerita dimulai dari Tuan Ubuyashiki atau Oyakata Sama yang berjalan di makam dan bercerita tentang anak-anak didiknya pembasmi iblis dan korban dari kekejaman iblis itu sendiri. Setelah itu scene pun berganti ke Tanjiro Zenitsu Inosuke di stasiun kereta api untuk menjalankan misi yang berikutnya. Di dalam kereta api mereka langsung mencari Hashira atau pilar yang sama-sama kebetulan menjalankan misi yang sama, yakni pilar api Kyojuro Rengoku. Setelah mereka bertemu, mereka berbincang-bincang dan Rengoku pun menjelaskan tentang teknik pernafasan utama. Yakni pernafasan utama ada api, air, angin, batu, dan petir. Dari kelima pernafasan itu bisa menjadi teknik pernafasan yang baru. Setelah mereka berbincang, ada mas-mas penjaga untuk mengecek tiket penumpang. Setelah mereka memberikan tiket mereka, tiba-tiba saja datang dua iblis yang tidak tahu dari mana. Dan ternyata dua iblis itu hanyalah sebuah teknik iblis untuk membuat mereka tertidur dan bermimpi. Tanjiro bermimpi bertemu keluarganya dan Zenitsu bermimpi berduaan dengan Nezuko-chan, gadis impiannya. Dan Inosuke bermimpi menjadi ketua atau bos dari tim ekspedisi bawah tanah. Sedangkan Rengoku bermimpi di rumahnya untuk melaporkan bahwa dirinya berhasil menjadi seorang pilar. Dan Rengoku berkata kepada ayahnya dulu yang juga adalah seorang pilar. Dan pelaku dari semua itu adalah iblis bulan bawah nomor 1, yakni Enmu, yang mempunyai kekuatan mengendalikan mimpi. Di situ juga Enmu memerintahkan 4 orang anak untuk menghancurkan inti dari pembasmi iblis itu. Setelah itu Nezuko pun keluar dari kotak dan coba untuk membangunkan Tanjiro. Berkat Nezuko, Tanjiro pun tahu bahwa dirinya ada di dalam alam mimpi itu. Dan Tanjiro pun mencari cara untuk keluar dari mimpi tersebut. Dan Tanjiro pun menemukan cara untuk keluar dari mimpi tersebut dengan cara menyakiti dirinya atau bunuh diri di dalam mimpi tersebut. Setelah Tanjiro terbangun, Tanjiro pun langsung mencari ulah iblis yang menyebabkan semua orang tertidur. Ia menemukan satu iblis di atap gerbong kereta dan itu adalah Enmu. Tanpa banyak bicara, Tanjiro pun langsung menyerang Enmu. Di pertarungan tersebut, Tanjiro berhasil memenggal kepala Enmu, namun Enmu tidak mati karena yang Enmu pakai di situ adalah tubuh palsu. Tubuh asli Enmu berada di dalam kereta dan sudah menyatu dengan kereta. Dan setelah itu Inosuke pun ikut terbangun dan Tanjiro menyuruh Inosuke untuk melindungi orang yang tertidur. Setelah itu Rengoku pun bangun juga dan memerintahkan Tanjiro untuk ke depan mencari tubuh asli Enmu dan Rengoku melindungi penumpang yang ada di belakang. Tanjiro pun ke depan dan berhasil menemukan tubuh asli Enmu dan dilindungi oleh tubuh palsunya yang sangat-sangat besar. Di depan lokomotif mereka bertarung dengan Enmu dan Inosuke pun datang membantu Tanjiro yang sedang bertarung dengan Enmu. Setelah mereka berdua berhasil menghancurkan tubuh palsu Enmu, tiba-tiba saja ada mas-mas masinis yang mau melukai Inosuke, namun dihadang oleh Tanjiro dan Tanjiro pun yang terluka. Namun Tanjiro berpesan kepada Inosuke janganlah menyakiti orang itu. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan untuk menebas leher Enmu dan mereka pun berhasil menebas leher Enmu dan dia pun mati. Setelah itu Tanjiro menyuruh Inosuke menolong orang yang
ada di dalam kereta karena setelah Enmu mati kereta pun berhenti dan Rengoku pun menolong Tanjiro. Di perbincangan Tanjiro dan Rengoku tiba-tiba ada datang seekor iblis itu nggak tahu ya, yang namanya Akaza dari bulan atas nomor 3. Akaza pun tanpa banyak basa-basi langsung menyerang ke Tanjiro dan Rengoku pun menghadang Akaza dan mereka berdua pun bertarung. Akaza mengeluarkan jurusnya dan Rengoku membalas dengan jurus keempat pernafasan api. Tanjiro yang mau membantu dicegah Rengoku-san karena Tanjiro yang sedang terluka dan mereka berdua bertarung sangatlah epik antara Akaza dan Rengoku. Dan di tengah-tengah pertarungan, Akaza yang seorang iblis yang bisa langsung bergerak generasi walaupun terkena tebasan dari pedang Rengoku-san. Dan Rengoku hanyalah manusia biasa yang sekali saja terluka tidak bisa langsung disembuhkan. Namun Rengoku tidak menyerah dan pertarungan hampir mencapai matahari terbit dan mereka berdua sudah terluka, namun Rengoku-san yang tidak bisa langsung beregenerasi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun bertarung mati-matian untuk mengalahkan Akaza dan namun Akaza pun berhasil kabur dan Rengoku yang sudah terluka parah hanya bisa pasrah mengetahui kalau ini adalah akhir baginya. Tanjiro pun yang hanya bisa menangis dan mengatakan kalau Rengoku lah yang menang dan lebih baik daripada Akaza yang hanya bisa melarikan diri. Rengoku berpesan kepada Tanjiro untuk ke tempat kediamannya untuk mencari tahu tentang tarian Dewa Matahari yang ditanyakan Tanjiro tadi. Dan Rengoku juga mengakui Nezuko adalah seorang pembasmi iblis bersama dengan kakaknya, bukan hanya iblis yang biasa. Dan setelah itu Rengoku pun mulai kehilangan kesadaran. Lama-kelamaan sampai matahari terbit, Rengoku pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu hanya bisa pasrah dan menangis di keadaan yang telah terjadi sekarang. Walaupun begitu, Rengoku berhasil menyelamatkan seluruh awak kereta, seluruh penumpang, dan hanya dia yang meninggal. Dan scene pun ditutup dengan gagak Rengoku yang memberitakan kematiannya. Dan setelah itu film ditutup dengan ending lagu Homura. Ya, sungguh akhir yang membagongkan ya. Ya, dari film ini Tanjiro bisa upgrade, bisa mengalahkan lah 12 iblis bulan bawah. Walaupun bulan bawah ini pertama kalinya Tanjiro bisa mengalahkan 12 bulan iblis. Dan setelah ini gue akan masih membahas dunia seputar anime, manga mungkin. Ya kalau ada request, saran, kritik langsung aja ke kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan arigatou gozaimasu.